Kalau kata orang madu asli dan madu murni itu ada perbedaan. Kalau madu asli itu katanya menyebabkan piring terbang. Kalau madu murni itu mendatangkan kesehatan. Dia anunya. Jadi kalau sudah dicoba 1 oke, 2 oke, 3 oke, baru dia oke. Nah yang keempat itu bawa pulang ke rumah. Kalau dilempar sama istri itu dia. Cukup langsung keluarkan bunga, yang penting untuk membuktikan bahwa ini benar adalah bunga dombeya gitu. Bisa saja. Hanya saja untuk mendapatkan hasil maksimal dari dombeya ini, dia mungkin bisa di atas 4 atau 5 tahun baru dia akan memiliki kontribusi yang maksimal terhadap peternakan kita. Jadi kalau kata Pak Gubernur itu sering, ini adalah sebuah perjalanan panjang. panjang. Selalu dimulai dari langkah pertama. Nah, pasti. Sebagus, vitamin-nya tinggi. Nah, juga maaf Bu, ya semangat ya kasih suaminya madu, karena memang madu trigona ini bisa juga meningkatkan libido. Nah, ternyata baik madu ini untuk ibu-ibu. Oke, sesuatu hal yang menarik menurut saya, ternyata berbicara madu tidak selesai kita hanya dapat madunya ini, ya. Kalau kata orang madu asli dan madu murni itu ada perbedaan. Kalau madu asli itu katanya menyebabkan piring terbang. Kalau madu murni itu mendatangkan kesehatan. Jadi Bang Lutan, jadi sangat luar biasa dari kegigihan Bang Anto hanya mengembangkan, tidak sesuai ekspektasi sebenarnya, membeli dari luar ya, dari 1 meter saja, tapi berhasil dikembangkan. Bahkan pelanggan pertamanya adalah Pak Ketuanya sendiri. Maaf ya, kalau dia tidak berhasil, saya cabut dia S1-nya tuh. Kan dia pertanian. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan bidangnya, ya saya cabut dia ini profesionalnya berarti. Jadi dia memang bidangnya dia gitu kan. Kalau ya itu istilahnya bahasanya, kalau saya cabut dia punya S1 itu tidak sesuai. Jadi keren-keren. Nah, kemudian kita ngelihat sekarang nih, saya melihat apa ya? Memang NTB itu di branding dengan kualitas madunya. Jadi saya dapat pengaruh dari teman-teman dari luar datang ke sini. Madu yang bahkan ini saya miris juga nih, karena mungkin ada hal yang tidak mengenakan ketika mereka membeli oleh-oleh namanya madu. Nah, terlalu sering. Jika saya tidak bisa mengatakan di sebuah tempat gitu, kadang mereka kecewa gitu. Nah, kadang makanya pertanyaan pertama, di mana kita bisa mendapatkan madu murni atau madu yang betul-betul asli? Karena saya pernah beli madu di sini, ternyata gula atau apa ada segala macamnya itu. Nah, ini adalah komunitasnya. Flora ini adalah bagaimana sebenarnya menjamin. Ini kan kalau saya bicara ini terkait trust ini. Kepercayaan. Madu itu adalah kepercayaan. Sulit bagi orang apapun teorinya membuktikan mana asli, mana tidak, itu menurut saya. Sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Satu referensi kalau kita kata nggak beku di kulkas, terus semut nggak mendekat, kan terlalu banyak ini. Nah, kalau dari Flora ini Pak Ketuanya, bagaimana caranya kepercayaan pelanggan? Ini kan kita memelihara kepercayaan pelanggan yang mungkin sudah sekian kali beli, ternyata ternyata enak di sini tempat dibeli. Nah, akhirnya kita akan merekomendasikan kalau cari madu asli atau murni lah ya, alami. Ya alami, ya madu alami, di sini tempatnya. Jadi kita pun yang merekomendasikan itu kayaknya lega. Nah, ada jaminan di situ. Gimana Pak Ketua melihat? Nah ini buat pemirsa nih, kalau mau cari madu yang berkualitas, yang alami, intinya yang ada garansi lah dari Floranya, artinya ada recommended lah, itu di anggotanya Flora pastinya. Oke, sebuah jaminan anggota Flora. Gak usah ragu, artinya dari cara pemeliharaan, cara pengambilan dan segala macam itu dijamin. Intinya dia memiliki track record pengawasan, karena dia Flora juga ada pengawasan juga. Jadi kalau mereka bermain macam-macam, ya dikeluarin aja. Quality control ya. Iya pastinya itu. Karena memang kita akan secara berkala melihat potensi teman-teman juga anggota. Tetapi rata-rata di Flora itu hampir 90%-nya itu adalah peternak. Ya, 10%. Ya, 10% itu dari pembisnis. Kemudian ya itu dari akademisi juga
peternak juga. Iya. Oke. Mengenai kualitas madu, Ya. memang ini kan banyak beredar nih Bang ya. Beredar. Oh ini kalau dikerumunin semut ini nggak asli, ada yang begini teknik yang masih ya istilahnya masih pasaran lah, bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Ternyata bahasa-bahasa juga digunakan oleh orang-orang yang nipu juga. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, sebenarnya untuk membahasakan bahwa oke, ini dia gitu. Ini madu alami ya, madu alami, madu murni atau apapun sebutannya. Jadi kita ingin dapatkan sebuah quality jaminan lah ini dari Flora ini. Kapan sebuah madu itu apapun jenisnya ya, ada sekian jenis madu itu bisa dikatakan asli atau murni? Pertama sih untuk kita di Flora menjamin kualitas madu itu alami itu dengan 4 tekniknya. Oke. Pertama ya datangin peternaknya, panen langsung. Oke. Kan jelas sudah. Panen langsung. Aku yakin melihat sendiri. Kedua, kalau memang kita nggak ikut panen ya paling tidak ini madunya ya uji lab aja. Oke. Diuji lab kan, kualitasnya bagus. Nah, sama yang ketiga ada memang di orang-orang yang mempunyai kemampuan lidah, terutama yang merasa. Biasanya tapi harus 3 orang yang merasakan memang ya, madu itu apakah dia bagus apa enggak. Uji anunya. Jadi kalau sudah dicoba 1 oke, 2 oke, 3 oke, baru dia oke. Nah yang keempat itu bawa pulang ke rumah. Kalau dilempar sama istri itu dia. Oke, itu ada 4 cara. Yang terakhir jangan dilakukan. Iya. Oke, Bang Anto. Oke, Bang Anto, ini dari pengalaman sekian tahun ini, ada nggak misalnya disebut dengan bulan panen atau satu musim, 1 tahun nih, 1 masa itu kira-kira apakah berpengaruh terhadap musim hujan, kemarau, atau kadang saya pernah dengar kalau musim hujan kualitas madu turun dan segala macamnya, gimana Bang Anto? Iya. Saya apalagi di segi pengalaman ya. Sementara ini ya panen maksimalnya ketika musim bunga. Oke. Panen maksimalnya. Nah, tapi kalau musim-musim hujan ya agak sedikit sekali kita bisa melakukan proses panen. Bahkan bisa jadi nggak bisa panen. Gitu. Kecuali saya sudah sampai target 200 koloni yang saya punya, itu saya bisa setiap bulan panen bisa saja. Tapi itu terbatas hanya 5 liter. Hanya saja itu rotasi panen yang memang belum bisa kita lakukan karena memang kita keterbatasan saja kan. Ya, untuk melakukan proses bisa sampai ke 200 koloni itu kita harus pecah koloni seperti itu. Karena kalau langsung blek 200 koloni tentunya kita tidak mampu rasanya langsung karena memang ini kita melakukan pengadaan secara pribadi. Kecuali ada misal dari mana gitu donatur baru langsung bisa. Ini kan enggak. Terkait masalah itu intinya pasti ada masa-masa panen yang banyak sampai banjir misalnya madu itu ada di musim-musim bunga gitu. Kalau di musim hujan tentu akan sedikit potensi kita akan bisa melakukan panen. Pun kalau kita panen memang kadang akan ada kayak istilah tadi kualitas madu menurun ya. Itu terkait tentang kadar air biasanya. Kadar air karena memang jenis madu yang dihasilkan oleh lebah trigona ini dia agak lebih encer dari madu biasa. Lebih encer ya? Lebih encer dia. Nah, apalagi ketika musim hujan saya sampai pernah menemukan ya benar-benar encer sekali itu. Itu seperti air sudah ya? Hampir seperti air. Pernah saya temukan di situ di salah satu peternak pas di Guntur Macan sendiri. Di bagian yang memang agak pelosok, agak dingin tempatnya pas di musim hujan juga. Sehingga benar-benar terbukti bahwa memang panen di masa-masa itu akan berpengaruh terhadap tingginya kadar air. Jadi sangat berpengaruh ya berpengaruh, musim hujan dan ini. Jadi jangan sampai ini harus dicari formulanya nih. Ini di Flora bagaimana agar jangan sampai musim hujan anggotanya ini merasa wah musim paciklik ini kan. Nah mungkin dengan koloni tadi memperbanyak koloni mungkin, atau ada nggak cara modifikasi lingkungannya? Nah itu tadi ada vegetasi, rekayasa vegetasi. Kan ketika kita melihat di musim bunga itu rata-rata
semua tanaman buah apalagi itu berbunga, sehingga lebah kemudian serangga apa segala macam yang mencari nektar, mencari manfaat dari bunga-bunga itu bisa melakukan proses makan, mengambil sari-sari dari bunga itu. Tapi di musim hujan rata-rata bunga-bunga yang biasa mereka temui di musim bunga itu nggak ada. Jadi sudah masa berbunganya sudah tidak ada gitu, sehingga ini yang perlu kita buat nih, kira-kira rekayasa vegetasi apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tanam yang bunganya itu tidak hilang ketika musim bunga. Nah, termasuk tadi bunga dombeya itu adalah bunga yang sangat indah kemudian menghadap ke bawah, sehingga ketika kena musim hujan dia tidak tetap terlindungi karena menghadap bawah. Ya memang kalau dombeya ini dia tidak semudah juga yang kita bayangkan akan langsung tersaji. Dia ada masa vegetatif dan generatifnya. Itu mungkin awal-awal kalau kita melakukan pembungaan dombeya bisa saja dengan potes pucuk langsung kelihatan bunga. Yang penting untuk membuktikan bahwa ini benar adalah bunga dombeya gitu, bisa saja. Hanya saja untuk mendapatkan hasil maksimal dari dombeya ini, dia mungkin bisa di atas 4 atau 5 tahun baru dia akan memiliki kontribusi yang maksimal terhadap peternakan kita. Jadi kalau kata Pak Gubernur itu sering, ini adalah sebuah perjalanan panjang. Selalu dimulai dari langkah pertama. Nah, pasti. Saya melihat Flora ini mulai mungkin dari tadi 2018 mungkin itu sudah mulai melangkah kemudian sampai menemukan formula yang cukup bagus di ADART-nya, kemudian menjadi sebuah lembaga. Nah, bagaimana Pak Ketua sebenarnya Bang Lutan ini memanfaatkan sebuah komunitas ini agar bermanfaat semaksimal mungkin untuk para anggotanya. Nah, mungkin kalau dalam ini benak saya nih, kurang lebih seperti semua perkumpulan petani, peternak dan lain-lain itu kan ada memang bisnis-bisnis yang bergerak di situ, seperti kalau kita bahasakan tengkulak lah. Apakah kita kenal juga di sini? Sebenarnya kalau bahasa tengkulak itu sadis ya. Kalau di Flora itu lebih kepada resell. Bahasa. Nah, ini baru ketemu nih, resell. Kita pakainya bahasa resell karena memang di Flora juga ada memang yang bukan peternak, yang pembisnis resell. Tetapi mereka kita memang di Flora sudah menganggarkan ini harga dasar kita sekian, jadi nggak boleh bermain. Jadi mau harga kita mau ditekan nggak bisa gitu. Memang khusus untuk anggota Flora, tapi kalau yang di luarnya ya kita nggak bisa. Secara secara organisasi akan mencakup nggak bisa. Cuma memang di Flora memang kita ini istilahnya wadah untuk bertukar pikiran, pengalaman, ilmu juga. Jadi ilmu yang di Lombok Timur belum tentu bisa diterapkan di Lombok Utara. Iya, betul. Jadi semua wilayah itu memiliki problem, masalah atau solusi yang mereka pegang sama saat sendiri gitu. Jadi makanya dengan kita berbagi, berkumpul ini, ilmu itu secara langsung itu sudah mencakup keseluruhan. Jadi istilahnya bukan hanya cuman pengalaman. Oh, ini pengalaman kita jadikan suatu yang valid, enggak. Betul. Jadi harus di keseluruhan itu Lombok ini berarti ini udah valid gitu. Jadi untuk Flora juga ini memberikan edukasi kemarin untuk tahun 2021 yang tahun kemarin itu kita terapkan untuk pelatihan di setiap wilayah kita itu sampai Lombok Utara, Sekotong, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram juga. Jadi itu pelatihan bagaimana caranya untuk panen higienis dan pecah koloni. Karena kita punya permasalahan nih, permasalahan ini yang kita angkat, kemudian kita buat solusinya gimana. Nah, ini panen higienis. Iya, karena kan permasalahannya Bang ini orang-orang peternak-peternak yang memang ilmunya kurang lah, karena mereka berbasis tradisional, pengalaman. Pernah saya kan cerita manen itu pernah cerita gini loh. Gini, ada lihat. Kadang-kadang kan mereka peras pakai tangan, mengalir dari sini keluar aduh, ngeri. Nah dari belum lagi kuku ya. Iya,
gimana ini akhirnya kita ada ya inisiatif teman-teman bagaimana kita panen higienis agar mereka tahu juga. Akhirnya kita terapkan lah pelatihan panen higienisnya seperti apa nih caranya. Kemudian karena pengalaman juga nih di luar itu kadang-kadang nih penjualan koloni juga, kan penjualan koloni kita ada yang secara besar-besaran. Sekarang yang masif ini kita yang di Lombok ini ke Sumbawa ya Bang ya. Sumbawa ya. Masih. Yang masih besar-besaran kan, jadinya koloni kita ini diangkut dipindahin ke pulau seberang. Akhirnya kita berkurang lah. Iya. Nah, permasalahan ini bagaimana caranya? Ya kita breeding. Pecah koloni. Jadi setiap permasalahan kita ada solusi. Karena apa? Kita bergabung, kita bersama bertukar pikiran, memberikan suatu solusi gitu. Oke, ini keren. Ini namanya komunitas. Benar. Ya, menjaga. Nah, ini saya tertarik tadi sebenarnya. Misalnya menjaga HET lah. Harga eceran tertinggi maupun terendahnya. Nah, ini memang sangat penting. Ini untuk apa sebenarnya? Satu, untuk menjaga persaingan antar anggota. Nah, saya sih sebenarnya berharap agar semua mungkin terpayungi di wadah ini, karena potensi. Kalau saya melihatnya gini, sekarang kita punya Mandalika, kita sekarang punya sebuah sport tourism yang akan ke depan dikembangkan, dan madu ini menurut saya adalah ekosistem dari sport tourism yang akan berkembang nanti. Nah, bagaimana teman-teman Flora mengambil ini menjadi bagian dari karena saya melihat begini, panen madu itu sebenarnya bisa dijadikan objek wisata. Benar. Ekowisata ya. Jadi kalau dikelola, jadi kan kapanpun sebenarnya orang saya mau ada pengalaman panen madu asli dari tempatnya, ada tempatnya. Nah, kalau Flora bisa sampai dengan menyediakan hal seperti itu kan sangat keren, itu sangat luar biasa untuk wisata kita, salah satu wisata kita. Gimana Flora nih? Nih dia sekarang. Nih memang ide beliau ini memang cemerlang, saya akui. Makanya yang sempat sih diobrolin ini mengena ke dia. Gimana Bang Anto? Ya, benar sekali memang. Kalau yang apalagi yang lokal ya, jenis lebah kita ini, saya sampai tunjukkan ke teman-teman luar. Ini loh jenis lebah kita. Ternyata kita kalau panen ada sistem topping namanya. Jadi koloni itu ratu, telur, dan pekerja itu banyaknya itu di misalnya ini ya, ini stok. Kemudian kita buat lagi topping di atasnya untuk khusus madunya saja. Nah, ini sebenarnya di luar sudah banyak, tapi itu jenisnya yang lebih besar seperti Itama atau Pesika. Nah, kalau kita di Lombok dulu mikirnya nggak bisa, namun ternyata teman-teman setelah mencoba ternyata bisa juga diterapkan hal seperti itu. Koloninya di bawah, madunya di atas. Saya videokan yang saya punya ke teman-teman yang di luar. Ini loh cara panennya, kalau kita dibuka, kita panen madunya saja. Terus, bisa gitu ya kan? Nggak mengganggu yang di bawah. Bisa gitu, enak gitu, potensi untuk wisata itu. Nah, itulah potensi lebah yang kita punya, saya bilang begitu. Sehingga mereka tertarik, pengen juga gitu untuk mendatangkan. Jadi tanpa mengusir. Benar. Jadi kalau yang lebah, apalagi Trigona ini, memang dia kan jenis lebah yang stasioner, bahasanya yang menetap. Ya. Jadi ketika kita panen, asal semua struktur sarangnya itu masih ada, pekerja, ratu, semua masih ada di situ, ya tetap akan berumah aja di situ. Walaupun diambil madunya. Karena memang dia jenis lebah yang stasioner, bahasanya kita kan, menetap. Kalau jenis apis yang misal menyengat nih ya, cerana, misalnya kayak dorsata, itu kan pindah-pindah dia. Di mana potensi pakan ada, di situ mereka akan berumah. Itu susah berarti ya. Nah, itulah. Dan juga menyengat kan. Nah, inilah mudahnya kita melakukan proses pemeliharaan budidaya madu Trigona itu di situ. Di rumah juga bisa. Di rumah bisa ya. Iya. Jadi ini kebiasaan kita. Ketika kita ngelihat ada sarang, bahkan kalau di beberapa kota tertentu itu memanggil pemadam kebakaran gitu. Karena saya ngelihat ternyata parah sekali gitu. Jadi sampai menimbulkan korban gitu. Nah, ada nggak cara edukasi yang dikembangkan Flora ini jika
Misalnya ada sarang lebah ini ada di pohon dan lingkungan tempat anak-anak bermain. Tapi itu adalah yang menyengat tadi. Gimana edukasi? Benarnya ini tahap perencanaan memang karena awal kita awal ini baru 1 tahun kurang lah. Kita memang pemberdayaan untuk anggota dulu. Pemberdayaan anggota dulu. Kemudian ada tahapan berikutnya itu meningkatkan taraf ekonomi anggota gitu kan. Nah, melalui proses seperti yang tidak Bang tadi ngomong tuh, ekowisata itu akan terjadi seperti itu nantinya. Makanya kemarin sudah saya instruksikan kepada setiap ketua pelorada masing-masing itu setiap yang di daerah Lombok Timur, Lombok Tengah itu supaya memiliki farm edukasinya yang istilahnya nanti menjadikan peternakan terpadu. Jadi model wisata kita buat dari sana, kemudian hasilnya pastinya untuk anggota mereka juga. Mereka jual madu nggak kesulitan juga karena sudah ada market sendiri gitu. Jadi mengenai permasalahan yang ada di tiap teman-teman itu di sinilah sharingnya di situ gitu. Ini pentingnya tempat berkumpul. Benar. Tempat curhat ya. Luar Pernah biasa. juga kayaknya diminta kemarin ya, ada api serana, kemudian minta dipanenkan. Langsung Pak Ketua yang turun tangan. Ya, karena untuk mindahin kan untuk sementara waktu jangan coba di rumah sendiri kan. Ini buat teman-teman ya. Ini sebenarnya kan kalau untuk menyengat ini terlalu berisiko, apalagi untuk orang-orang awam. Kan lebih baik ya carilah orang yang bisa. Paling tidak ya Panji Oktora. Ada teman-teman yang lain sih sebenarnya. Cuman kalau untuk trik-triknya bisa juga. Misalkan kalau kita mengalami kesulitan, bisa juga dengan di malam hari. Malam hari biasanya kalau kita ngambil, matikan lampu, dia diambil aja pakai kertas kah apa karung kah gitu. Tinggal digosok aja, diangkat dah pulang. Jadi langsung dibungkus. Ya dibungkus saja gitu kan, tapi hati-hati lah, paling tidak sarung pengaman juga. Karena dia pertama resistannya terhadap cahaya. Jadi kalau bisa matikan lampu kan. Nah, dipindahin terus, mau dibuang kayak mana kayak terserah kayaknya di kebun. Artinya yang penting lebah itu bisa hidup lah. Itu triknya. Kemudian kalau yang lain-lainnya ya jangan pakai semprot, karena itu sebenarnya faktor alami atau sumber alami yang akan bisa melanjutkan kehidupan itu lebah. Karena bapak dia penyerbuk. Si Dena akan makan buah apel kalau tanpa dia. Si Dena akan makan buah-buahan lain itu tanpa dia. Artinya dia memang Allah ciptakan sesuai kebutuhan untuk dunia ini. Sesuai dengan surat An-Nahl, penyeimbang. Jadi jangan dianggap itu sebagai pengganggu. Benar. Kadang kita usil ganggu mereka. Sebenarnya pada dasarnya nggak ada yang nggak bermanfaat di dunia, cuman kita melihatnya dari segi mana kita melihatnya itu aja. Betul Bang Rutan. Ini jadi sangat luar biasa. Nah, mungkin di sesi berikutnya saya ingin tahu ini apa kira-kira bisnis lainnya. Artinya di situ ada yang pembuat kotak atau apa sebutannya nanti ya setelah kita ngopi berikut ini ya. Oke, ngopi dulu. Orang melihatnya madu itu, tapi ternyata ada yang lain, ada hal yang lain di situ itu. Kira-kira apa saja ini? Jadi satu madu yang didapat. Kemudian berikutnya apalagi kegiatan ekonomi yang bisa jalan. Nah, ini ahli ekonomi. Bang Anto ini. Iya. Tadi seperti yang sudah sampaikan juga ada bisnis vegetasi juga ya. Vegetasi ini ya tanaman-tanaman pendukung atau pakan pendukung pakan alami ya, pendukung untuk kegiatan budidaya. Banyak dari bunga, buah segala macam. Itu tinggal kita kemas sebagai sebuah bisnis bagi para peternak itu bisa. Kemudian yang kedua itu kita juga dalam berbudidaya tentu sangat membutuhkan yang namanya stup atau kotak. Kotaknya ya. Ini peternak ini kendala utamanya itu di situ biasanya. Kalau enggak genem bikin stup, bikin kotak, ya udah bingung dia akan melakukan proses pecah koloni gitu, sehingga mau nggak mau dia akan beli kotak. Keluar lagi biaya di situ ya. Iya. Nah inilah peluang bagi para pembuat stup, membuat kotak. Bisnis kotak. Kemudian yang berikutnya itu juga bisa kita
adakan kegiatan tadi ekowisata misalnya ya, ini menarik juga gitu. Kalau kita bisa membuat satu tempat yang di situ kita berikan kesempatan konsumen itu masuk, ada edukasi di situ, betul, ada proses panen di situ, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita sajikan dalam kawasan wisata itu. Di beberapa anggota Flora ini juga sudah mulai mengarah ke sana. Mereka membuat lokasi mereka itu tertata, kemudian mulai didatangi oleh anak-anak TK, misalnya ada outing class dan segala macam, bisa di situ. Kita mengenalkan lebah tanpa sengat ini kepada anak-anak. Ini aman, kemudian menyehatkan dan menyenangkan. Ini bagi anak-anak sangat bagus sekali gitu. Yang lain usaha turunannya ya ini bibit. Jadi kita misalnya kita punya 200 koloni misalnya ya. Kita sudah sampai pada tahap masa panen. Ketika kita panen itu koloninya biasanya sudah bagus dan siap untuk diperbanyak. Itu sekalian kita panen, kita akan langsung pecah koloni. Madunya kita dapat, koloni baru kita dapat, dan koloni baru ini ketika sudah sampai masa kuat itu sudah bisa dijual. Minimal dari 150, 200, 250 itu sudah bisa kita. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak dipecah itu? Bisa tergantung harga kan biasanya itu. Dari bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tergantung sekarang isi dari stuk yang sudah kita pecah itu. Ketika dia memang layak dengan harga sampai 250.000 juga sangat nggak masalah untuk dijual seharga seperti itu. Ternyata itu bisnis turunannya ya, atau kegiatan usaha. Jadi mulai dari vegetasi, kemudian salah satu nanti adalah ekowisata, kemudian stupnya, ya ini jadi ternyata banyak gitu ya. Banyak, ada lagi yang propolisnya juga. Ya, betul. Itu produk lagi itu. Turunan produk itu. Jadi kalau propolis ini kan untuk kesehatan udah ditahu kan. Ya, biasanya ditutupnya itu ya, yang jadi lemnya ya kalau enggak ya. Getah. Kata propolis itu sebenarnya kata ini pertahanan. Kota, benteng untuk bertahan, karena mereka menggunakan getah itu sebagai benteng pertahanan mereka. Jadi supaya predator yang masuk, kan, ya? Iya, nggak nyengat soalnya, dia hanya bisa istilahnya kalem aja. Jadi bisa gigit, jangan ganggu saya gitu. Ya, jadi saya bisa bertahan ini buat propolis itu berarti. Artinya mereka buat perangkap. Dia buat perangkap, kalau udah pindah taruh getah, kalau dia masuk lengket ya gitu. Intinya mereka kalem sebenarnya kalau yang untuk lebah trigona ini. Jadi nah itu yang dimanfaatkan oleh yang pertama pemanfaat yang pertama itu dari Brazil ya Bang ya. Ya akhirnya terkenal dengan trigona ini, karena trigona itu memang berasal dari sana. Jenis trigona. Kalau di Lombok ini kita jenisnya tetragonula yang terkecil. Ada yang banyak sebenarnya jenisnya, kalau di dunia itu hampir 700-an. 700 jenis lebah sebenarnya. Lebah trigona ini jenisnya banyak. Di Indonesia 64 mungkin. Tidak tahu. Nah, propolisnya itu kira-kira berapa ini kira-kira nilai ekonomi? Apakah ada tertentu gitu? Yang 50 mili itu harga sekitar 150.000. 50 mili setelah diolah ya? Propolis cair yang dikonsumsi dengan campur air. Seperti yang seperti merek-merek yang lain lah. Kan ada dijadikan kemasan kecil gitu ya. Itu dari 6 mili sampai 10 mili. Itu mahal sekali itu kalau sudah jadi obat. Iya. Itu memang diekstrak kan, sudah diekstrak. Dan itu nggak sembarangan, nggak bisa lakukan, karena harus punya perusahaan lah hasilnya dengan BP POM apalah dan harus punya itu izin, nggak bisa sembarang. Nah kalau untuk Poland kita bisa. Nih memang sekarang tuh pelatihan yang sekarang ini akan kita ini turunan ini kita bagaimana cara mengolahnya. Kalau untuk secara konsumsi bisa lah, kita ambil dari kotaknya, kemudian kita campurin, mau tambahin minuman tambahan apa, susu kah, minuman apa itu dia. Istilahnya untuk ketahanan fisik kita bagus, vitamin C-nya tinggi. Nah juga maaf Bu, ya semangat ya kasih suaminya madu, karena memang madu trigona ini bisa juga meningkatkan libido. Nah ternyata baik madu ini untuk ibu-ibu.
Iya, timbal balik, Bu. Nah, jadi ini sungguh luar biasa Pengalaman. potensi. Ya, ini pengalaman pribadi. Oke, nah ada satu hal lagi ini yang ingin saya tanyakan. Ini terkait dengan lebah liar. Nah, ekosistem lebah liar ini kan sangat sulit ditebak nih. Dia berpindah-pindah. Misalnya di sebuah hutan ini udah dipanen nih. Kemungkinan besar kan dia akan pindah lagi. Nah, bagaimana sebenarnya flora ini ada sistem edukasinya atau apa yang bisa dilakukan ke teman-teman yang memiliki kegiatan di lebah liar atau di lebah hutan yang kan sangat berbahaya, menyengat itu. Sebenarnya kalau untuk jenis lebah liar atau Apis dorsata itu memang kewenangannya memang di kehutanan sebenarnya. Mereka sudah dapat informasi, pengalaman. Jadi sudah peternak-peternak yang itu seperti yang di Sumbawa nih. Itu kan penghasil terbaik madu lah gitu yang di Indonesia kan. Kita kenalnya NTB itu dari madu Sumbawa. Jadi namanya dorsata ini dia nggak bisa diternak, dia urban. Jadi dia sudah berpindah-pindah tempat. Nah, perpindahannya tempat ini yang dapat saya informasi sih dari teman yang YouTuber dari Panji itu memang dari asalnya di Batu Lanti nih. Batu Lanti Sumbawa, kemudian ke Muyu, akhirnya migrasi lagi ke ini Sembelia. Kemudian ke Gili Sulat, akhirnya balik lagi gitu. Jadi dia migrasi. Oh gitu. Jadi setiap lokasi dia bisa dipanen. Jadi tunggu aja musimnya datang. Katanya si Panji dulu waktu kalau kita sudah maghrib itu diam aja sih, kayak helikopter datang katanya kami. Nah tunggu sudah kalau udah musim bunga kita bisa panen katanya. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk dorsata memang itu pengalaman pribadi. Ya, alhamdulillah sih kalau di Panji kita jadikan dia divisi pelatihan juga untuk jenis dorsata. Karena memang pengalaman beliau itu juga bagus untuk bisa dibagi teman-teman yang lain. Nah, saya juga tuh beraninya pegang dorsata dari dia juga. Pengalaman dia di ngasih treatmentnya begini. Oh, jadi ada ilmu juga. Gitu. Ini Panji kita tunggu kehadirannya di YS Podcast juga ya. Ini pengalaman berburu dan YouTuber dia. Panji ini adalah YouTuber yang luar biasa keren, sukses dia. Jadi sukses jual madunya, ternyata dapat dolar juga dari kegiatan dia berburu. Nah ini kan kegiatan ekonomi artinya itu sudah digital. Benar. Jadi kan bukan cuma madu aja kan, artinya tampang muka aja dapat duit dong. Panennya ya. Betul, kegiatan dia panen dia dokumentasikan gitu. Ternyata penontonnya luar biasa. Itulah manennya aja dapat Iya. duit gitu, apalagi jual madunya. Apalagi jual madunya. Makanya bisnis madu itu menguntungkan dari semua lini. Iya. Nggak rugi lah Bu, kasih aja deh suaminya bermadu kayaknya, tapi bermadunya yang benar. Benar bermadu artinya ya seperti tadi pengelolaan ini adalah budidaya ya, itu yang perlu diingat. Ini budidaya ya. Jadi ya kalau ada teman-teman yang katakan ini dirampas rumahnya dan segala macam, ya ini adalah mengambil manfaat proses ya dari alam, kemudian ya dengan tidak menghilangkan madu makhluknya itu sendiri kan, atau dia bisa juga masih bisa membuat di rumah. Ini hal yang sangat menarik. Nah terakhir ini closing statementnya, saya ingin harapan dari Pak Ketua dan Bang Anto terkait dengan kegiatan perlebahan yang ada di, kalau saya melihatnya NTB saja. Nah Pak Ketua dulu harapannya. Kalau saya sih harapannya kita ini semua peternak dia NTB ini secara umumnya itu bisa terkoordinir lah, punya wadah yang satu dengan kemaslahatan bersama. Kemudian ada unsur dari birokrasi lah, pemerintahan daerah juga. Mohon Pak Gubernur, mohon Wakil Gubernur juga, teman dia dinas peternakan juga, kita dibantu juga kalau bisa mengenai tentang pelatihan, pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan perlebahan. Itu dari Pak Ketua Flora Lombok. Sekarang Bang Anto, harapannya ke depan mengembangkan perlebahan ini. Ya, kalau saya karena memang ini adalah potensi kita yang sudah ada, Allah turunkan ya untuk kita. Bagaimana caranya kita memaksimalkannya? Ya. Karena tidak akan bisa maksimal juga kalau kita tidak saling bahu-membahu dalam hal ini. Ya seperti yang dikatakan tadi, harus struktural, kemudian berbagai pihak juga harus masuk di situ. Karena ini akan
memberikan efek yang begitu besar. Ya. Tidak hanya satu efek saja, tapi multiple efek. Ya. Entah untuk lingkungan, kelestarian alam, kesejahteraan masyarakat, semua ada di situ. Ya. Karena dengan adanya lebah, Ya. ekosistem terjaga, kemudian alam pun akan lestari. Oke, ini sesuai dengan visi misi NTB Gemilang juga ini. Ya, lestari. Artinya di sini sebuah ekosistem alam memberikan manfaat besar terhadap makhluk di sekitarnya atau manusia yang ada di sana, tapi manusia juga ikut berkontribusi untuk menjaga apa yang ada di situ. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman Flora. Semoga kegiatan Flora makin maju, mendapat apresiasi, bukan hanya apresiasi dalam bentuk omset meningkat. Menurut saya ini ada apresiasi tertinggi adalah ketika masyarakat kita melihat Flora ini bahwa ini sebuah gerakan komunitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan. Ya, tidak untuk 1, 2, 3 tahun, tapi ini untuk jangka panjang. Semoga amanah yang didapat udah dalam perkumpulan ini bisa jauh berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk secara umum di Nusa Tenggara Barat. Oke, demikian yang bisa saya bahas, teman-teman YS Podcast. Banyak hal ilmu, pengalaman yang diceritakan tadi Bang Lutan sama Bang Anto ini semata-mata adalah bermanfaat untuk masyarakat kita sekitar. Ambil hikmah yang ada yang kita bincangkan tadi, ini semata-mata untuk edukasi. Tidak ada hal-hal lain yang kami bicarakan untuk menyinggung hal orang lain. Jadi kalaupun kami menyebut bercanda, ya bercanda. Kita bercanda saja tadi ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lebah Lombok lestari. Oke, ada ini ya. Iya. Salam lebah Lombok lestari.